Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Atifah Anjaina. Yang kali ini kita bakalan mengadakan podcast audio seperti biasa dari tahun ke tahun. Nah, tahun ini itu kembali bersama aku dan juga dengan narasumber yang berbeda tentu saja dari tahun-tahun kemarin. Juga narasumber yang kayaknya kalian harus mengenal lebih dalam agar bisa mengambil pelajaran dari beliau ini. Asik. Oke, yang pertama-tama perkenalan dulu kali ya buat narasumbernya. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Maulana Rifki Mardana, bisa dipanggil Rifki. Aku mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini aku menempuh studi semester 4 di UNS teman-teman. Oke, tadi udah kenal ya teman-teman, Kak Rizky ya? Rifki. Iki biar lebih ini. Saya kenalnya Iki kan. Ya udah, jadi kita lanjut aja di pertanyaan pertama ya, nggak usah lama-lama. Kak Iki ini di kampus aktifnya di organisasi apa aja? Oke, aku di kampus selama kuliah aku aktif di organisasi. Aku ikut IMM Visipol. Setelah itu juga aku ikut press club ya. Nah, Course ya. Selain dari organisasi aku juga sering ikut panitiaan, baik itu Natal, kemarin juga ikut POM, terus ikut juga yang saat ini ikut Muda Muda Festival. Nah, selain itu juga ada organisasi lain di luar kampus. Padat ya Kak? Ya, ada. Nah, kan tadi udah dilihat dari timeline organisasinya, asik. Timelinenya banyak banget ya, terus kegiatannya juga banyak banget. Nah, kira-kira tuh penting berorganisasi menurut pendapat Iki ini gimana? Oke, menurut aku ya pendapat aku tentang ikut organisasi penting gak sih gitu ya. Menurut aku penting banget ya, karena apa sih, tipe orang tuh beda-beda. Tipe aku pribadi itu kayak social butterfly gitu ya, extrovert, harus ketemu orang, makanya aku harus mencari kesibukan di luar rumah, salah satunya ya organisasi. Nah, selain organisasi itu kan aku juga ikut kepanitiaan maupun kegiatan kampus lain, itu pasti akan mendapat manfaat, benefit yang akan kita dapat itu nggak cuma relasi tapi juga soft skill. Nah, contohnya kayak di organisasi kita pasti akan dapat yang namanya soft skill public speaking, terus kita juga pasti pengetahuan kita juga akan jauh lebih luas, entah itu dari pertemanannya, pergaulannya maupun kayak apa ya, kita bisa sharing-sharing di organisasi itu. Jadi kayak ikut organisasi itu benefitnya banyak banget sih. Nah, kan tadi katanya organisasi itu benefitnya banyak. Nah, pasti itu dalam menjalani proses, itu bisa dibilang ini proses ya, organisasi-organisasi itu. Nah, kira-kira dalam menjalani organisasi yang Kaiki hadapi ini ada kesulitan gak sih? Kira-kira ada hal-hal yang membuat Kaiki tuh kayak, aduh capek nih ya, gitu-gitu. Ada kuliah, ada organisasi, kayak gitu untuk mengimbangi itu kayak gimana? Oke, pasti ya, setiap kita organisasi perkuliahan ataupun hal lain itu kan kita juga pasti akan memberikan yang namanya masalah atau struggle-nya itu kan pasti ada. Masalah yang sering aku ada itu pasti ya apa sih, kayak time management ya. Manajemen waktu itu buat aku pribadi masih harus belajar lagi ya. Manajemen waktu itu nggak mudah karena kita harus kuliah, kita juga harus aktif di organisasi, terus kegiatan yang lain. Kalau aku biasanya mengatasinya kayak bikin to-do list, terus apa aja sih yang harus kita kerjakan di hari ini, terus kita juga bikin skala prioritas, apa yang harus kita prioritaskan mana dulu. Oh ini urgent, terus oh ini urgent important, jadi harus kita dulukan hal yang lebih mendesak. Kalau masalah lain ya kita mencoba menyelesaikan secara pribadi dulu. Kalau misal ada masalah internal ya biasanya kan pasti kita akan keras sama teman kita ataupun dalam organisasi itu pasti ada kayak gitu. Nah, kita coba selesaikan secara internal lewat pribadi dulu. Kalau misal pribadi nggak bisa ya kita mencoba audiensi itu lewat entah itu
kadepnya kita ataupun koordinator kita ataupun teman kita gitu, membantu kalau jika kita ya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu sih kalau dari aku. Dari pengalaman Iki nih, kan tadi organisasinya banyak banget ya, gitu. Belum kampus, belum organisasi, dan organisasi bukan cuma satu, apalagi kepanitiaannya banyak banget kan. Nah kira-kira tuh ada masalah di diri sendiri nggak? Kan tadi masalah dari kuliah, ini ada masalah diri sendiri nggak sih? Kadang sering merasa capek atau mungkin menyerah, nah, itu kalian kira-kira mengatasi gimana? Oke, pasti ya. Walaupun aku tipenya social butterfly, pasti kita juga butuh waktu untuk me time kita di sini. Dan kadang aku juga merasa capek waktu kita udah overload gitu, terlalu berlebihan saat kita keluar bertemu dengan orang, berorganisasi, pasti ada kalanya capek. Nah, pas capek di situ kita ingat deh apa ya, langkah awal kita buat taken kegiatan kita ikut organisasi, tujuannya apa, tujuan kita kuliah apa. Nah kita balik lagi kayak refleksi bahwa oh ternyata aku udah mengambil langkah awal nih. Langkah awal kita itu kan cukup berat ya, udah sampai segini masa kita mau menyerah. Kayak kita kembali lagi ke motivasi diri kita, ambil me time sebentar. Ya kayak tadi akan social butterfly, tapi itu juga minta kasih self reward lah, ataupun motivasi dari orang lain juga bisa deh, kayak kita curhat mungkin ya, itu bisa banget. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini aku dapat kabar buruk ya, kabar yang berseliweran di mana-mana. Dengar-dengar kakak Iki ini itu kuliah di 2 tempat yang berbeda, bener nggak? Oke. Itu gimana tuh? Mungkin aku izin konfirmasi ya. Ya. Iya sih benar, kabar itu benar bahwa aku mengambil double degree ya. Ya. Selain aku kuliah di UMY, aku juga mengambil kuliah di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, salah satu kampus negeri yang ada di Jogja sih ya. Kayak gitu sih. Nah itu gimana tuh Kak membagi waktunya? Apalagi bukan cuma kuliah nih, udah kuliahnya 2 tempatnya, terus belum panitia dan lain-lain. Kan tadi udah dijelasin ya, ada masalah skala prioritas dan segala macam. Tapi kan kira-kira itu gak semua kan sih? Itu menurut aku hebat banget sih. Nah itu kira-kira tips dan apa awal persiapan deh sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah ini di tempat. Oke. Oh iya. Aslinya tuh aku nggak pengen ya yang namanya double degree ya, karena kita bisa lihat bahwa double degree itu susah banget gitu, nggak semua orang bisa, terus kayak berat banget apalagi tuntutan kita ya, harus kuliah di 2 tempat, apalagi jaraknya antara UMY sampai ke UPN kan cukup jauh ya. Nah, pasti apa ya, kesulitannya itu pasti banyak. Nah, kenapa kalau aku bisa ambil double degree itu karena ya jalan tengahnya yang harus aku ambil gitu kan. Kenapa kok harus double degree? Ya ini adalah salah satu jalan yang terbaik mungkin dari Tuhan. Nah, untuk menyiapkan itu semua, alhamdulillah gimana ya? Karena kita masih online, jadi itu masih agak terbantu. Tapi sebelum itu aku juga udah nyiapin kalau nantinya kita offline juga udah bikin jadwal planningnya gimana untuk bagi waktunya antara perkuliahan, terus kita juga ikut organisasi kan. Oh ya, aku juga di UPN ikut BEM. Aku juga anak BEM, di sana aku sebagai staf hubungan luar BEM fakultas tapi. Nah, di sana kan ambilnya nggak relate nih sama HI, maksudnya beda jurusan. Di UMY aku ambilnya hubungan internasional, terus aku di sana ambilnya ekonomi bangunan, kak kayak agak jauh banget gitu kan ya. Nah tapi buat kesana masih bisa ya kayak tadi bikin to-do list, jadwal planning apa yang harus dilakuin, terus kayak pasti kan kita juga ada jadwal tiap harinya kan, kayak kuliah tadi kan udah pasti nih, aku harus pagi itu di mana, siangnya di mana. Kalau aku biasanya bikin jadwalnya dari misalkan aku ada kuliah nih pagi di UPN, berarti semua kegiatan yang ada di UPN aku selesai dulu. Habis itu siangnya kalau misal ada kelas di UMY aku balik ke UMY. Jadi kayak bagi waktunya antara siang sama paginya itu. Nah kalau misal ada, biasanya tergantung kita jadwalnya ya. Aku kadang ambilnya di UMY itu di akhir-akhir pekan kayak hari Jumat, Sabtu, Kamis.
ya di UPN kan kebanyakan kelas pagi. Nah, aku ambilnya di hari Senin, Selasa sampai Rabu gitu. Kalau misalnya ada kegiatan ke UMG, ya kita ke UMG. Tapi balik lagi ke skala prioritas yang harus kita selesaikan dulu gitu. Menarik ya, menarik banget. Ini beneran loh, kayak aku selalu amazing sama orang-orang yang suka kuliah. Oke, nah pindah tempat dari tadi kita bahasnya masalah organisasi dan perkuliahan yang lain. Kita masuk di ini topiknya berbeda sih ya, tapi masih di dalam perkuliahan tentu saja. Kita mau bahas masalah PKM, kreativitas mahasiswa. Berarti harus orang-orang kreatif ya isinya ya. Ya harus juga sih ya. Karena orang punya hak iya. buat itu. Jawab iya benar sih. Tapi kan semua orang punya ide. Nah, Iya benar sih, ide iya, kreatif. Ide ya. kreatif. Nah di PKM ini yang menarik adalah di sini tuh para mahasiswa berlomba-lomba untuk menyuarakan ide-ide brilian mereka yang terkadang ada yang di luar nalar tapi ternyata bisa dimasukkan gitu. Dengar-dengar juga nih, ini bukan hoax tentu saja ya, karena dapat informasinya dari orang terpercaya di kampus. Jadi Kaiki ini, for your information teman-teman, beliau ini beliau lagi. Jadi Kaiki ini tuh lolos di proposalnya lolos ya. Proposalnya lolos ke PKM. Nah, itu gimana tuh kan? Boleh diceritain nggak sih dari awal? Secara singkat nggak apa-apa, secara panjang juga nggak apa-apa. Oke, cara singkat aja ya. Iya. PKM ya, aku kan awalnya PKM itu tahun 2021 itu awal pertama kali ikut PKM tapi belum lolos. Nah, pas tahun kemarin di tahun 2022 itu alhamdulillahnya aku sama timku bisa lolos di PKM. Skemanya itu adalah riset humaniora atau RSH ya. Nah, awalnya aku tuh bukan diajak sih, aku udah jadi ketua tapi di PKM yang lain, skema yang lain. Tapi temanku ini ngajak buat ikut di PKM-nya karena kan PKM harus tiap orang itu kalau mau ikut boleh jadi anggota di kelompok lain. Tapi kalau dia mau jadi ketua harus satu kelompok, nggak boleh di kelompok lainnya. Di sana jadi anggotanya. Nah, temanku ini kan dari jurusan sebelah ya. Nah, akhirnya aku ikut. Udah kita programnya apa, judulnya apa, kita tentukan. Setelah itu, setelah menentukan kita kan baru 2 orang. Nah, akhirnya kita memutuskan kayaknya butuh teman lain nih. Akhirnya kita sampai 5 orang. Setelah tim itu terbentuk, kita akhirnya bikin proposal bareng-bareng. Nah, di sini kan aku ambilnya tentang riset keterlibatan seorang perempuan dalam partisipasi pemilu pilkada gitu, kita gimana kita riset dulu awalnya kan riset ntar novelty luaran dari PKM ini apa sih gitu kan. Itu yang paling penting sih menurutku. Itu paling penting karena kebaharuan yang paling dinilai itu adalah kebaharuan sama kreativitas serta kayak kebermanfaatan buat kedepannya tuh buat ilmu pengetahuan tuh bagaimana outputnya itu kan gimana. Nah, setelah udah dapet, kita udah jadi proposalnya, akhirnya kita submit dong ya. Udah submit, kita nunggu beberapa saat. Setelah ada pengumuman ya kita mungkin karena dari awal prosesnya juga cukup berat kita karena aku pribadi sibuk di organisasi, temanku juga ya. Banyak lah dari anggota kita yang sibuk. Kita juga udah chaos di awal tapi berusaha untuk membuat proposal ini menjadi yang terbaik gitu, menarik gitu outputnya kita. Akhirnya kita submit sampai pengumuman, alhamdulillahnya kita lolos pendanaan. Nah, di UMY ini kan ada 11 ya. Salah satunya tim aku bisa lolos di PKM ini. Di mengalahkan ribuan proposal lainnya ya. Iya. Dari segala fakultas. Nah, ini di PKM di tahun 2022 itu satu ya. Kan kuotanya itu lebih di plus ya. Karena tahun kemarin itu sekitar 4.000-5.000 proposal masih bisa. Di tahun ini itu cuma 1.500 dan yang daftar
sekitar 60.000 proposal gitu ya. Kayak berat banget Iya, kayak berat ya persaingannya. ekspektasi buat lolos tuh kecil kecil, banget. iya. Ada juga insecure sama ternyata orang lain idenya jauh lebih bagus proposalnya, tapi ya balik lagi mungkin emang Tuhan ngasih rezeki ini ke diri kita gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya. Ini kan PKN tuh bukan sehari 2 hari ya kan proposalnya. Iya, Itu kan panjang. panjang banget ya, berbulan-bulan bahkan dari awal semester sampai habis semester pun kadang masih melakukan Iya. PKM ini. Nah, di sela-sela timeline kegiatan PKM ini, Kak Ivi tuh ada rasa ini nggak sih, tiba-tiba ingin berhenti gitu di tengah jalan? Karena jujur ya, aku juga pernah ikut PKM tahun 2021. Itu aku sampai hampir menyerah sebenarnya di tengah-tengah, karena kayak aduh kok banyak banget ya persaingannya, terus kok kayaknya ide aku nggak tahu outputnya mau kemana gitu, ngalur ngidul aja padahal awalnya udah mateng banget. Nah itu tips and triknya agar stay di satu tempat itu gimana Kak? Dan track gitu ya. Iya. Jujur ya, di PKM ini tuh pasti akan ada masalah. Iya betul. Karena ya kita tahu bahwa PKM ini nggak cuma seminggu kelar, tapi kita berbulan-bulan sampai bahkan 4 bulanan. Iya, kalau 4 nggak salah. bulanan. Namanya kan cukup panjang. Kita di awal udah diwanti-wanti sih. Nanti kalau kalian ada masalah, cepat kelarin, jangan sampai masalah itu Mengganggu ya. mengganggu PKM kita gitu. Kita udah sampai sini, sayang banget dong kalau kita mau mundur. Kemarin juga ada sempat masalah internal ya, pasti kan ada. Iya ada. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya benar. Tapi bagaimana kita balik lagi? Kita sampai di titik ini tuh nggak mudah. Sampai di titik kita lolos pendanaan itu udah wow banget gitu loh. Alhamdulillah banget udah lolos sampai titik ini. Masa kita mau mundur kan? Nggak mungkin. Jadi benefitnya banyak. Nah benar, benefit dari PKM ini kan banyak banget. Kita bisa konversi ke KRS juga. Bahkan kemarin dengar-dengar di peraturan yang terbaru itu bisa menjadi pengganti skripsi gitu. Nah keren banget kan? Makanya oke, balik lagi motivasi kita buat PKM itu apa? Terus kita udah sampai sini, so kita mau berhenti. Ya udah kita selesaikan di situ. Tipsnya kayak ya udah kita introspeksi diri masing-masing, selesaikan kondisi sama teman-teman, kita evaluasi kerjaan kita. Terus kita juga sering konsultasi sama dosen pembimbing kita, terus ke kakak tingkat yang mungkin pernah dulu lolos pendanaan, bahkan ada yang sampai PIMNAS kan. Kita sering konsultasi, kita juga konsultasi ke PKM Center buat gimana sih memecahkan masalah ini. Terus kita kadang kalau capek kita minta saran sama dosen pembimbing, Pak kita ada masalah kayak gini, kita capek Pak, bagaimana gitu kan. Ya kita konsultasikan aja itu semua, karena kalau kita udah stuck banget ya kita harus minta bantuan sama orang lain gitu. Jadi ya curhat aja sama dosennya, karena dosen itu enak kok, ajak ngobrol gitu. Kalau dari kampus sendiri tuh memfasilitasi nggak sih? Apa kampus? Iya, buat peserta-peserta dan calon-calon penerima PKM ini, calon-calon apa sih? Calon-calon ini ya, yang bikin proposal, peserta-peserta ini, iya. Pasti sih. Ada fasilitasnya. Apalagi di UMY ya, aku bersyukur banget sih di UMY itu kayak mensupport banget anak-anak yang pengen PKM. Karena PKM ini kan menjadi salah satu programnya Kemenristek Dikti gitu kan. UMY sangat mensupport, kayak memfasilitasi, balik lagi sih. Terus di prodi aku ini yang di PKM ini kan aku ikutnya prodi sebelah ya, Iya. IP ya, ilmu pemerintahan. Nah, sangat mensupport bagi anak-anak yang pengen PKM. Enggak cuma support tentang dosennya, tapi prodi itu juga ngasih fasilitas, tempat, kita konsultasi, sampai malam pun kita didampingi gitu. Itu yang support system banget sih buat tim yang mau PKM. Kecuali juga menyediakan PKM Center yang setiap saat bisa kita hubungi kalau kita mau konsultasi. Jadi kayak PKM ini sangat disupport sama UMY. Jadi kalau kalian mau ikut PKM, ikut aja ya, jangan lupa. Karena benefit dari PKM itu banyak banget. Betul sekali. Jangan lupa ada
ada ini juga ya, ada cuan. Nah, itu salah satu Cuannya, motivasi guys. kita ya, ikut PKM walaupun Mahasiswa dikasih cuan ya, ya gas bener, gas banget. gas banget. Ya udah, memasuki pertanyaan terakhir. Azif, ini dulu deh, tips dan saran kepada seluruh mahasiswa nih, mahasiswa Visipol atau di luar yang lagi dengerin ini, tips dan saran untuk stay on the track dan untuk bisa lolos ke PKM juga dan bisa menjalani kuliah, masa-masa kuliah ini dengan baik. Gimana? Kalau tips dari aku juga bingung ya mau kasih tips apa. Tapi yang sering aku lakuin bahwa ya kita balik lagi, motivasi kita buat ngambil langkah awal itu apa sih? Ya, kayak kita ingat lagi langkah awal yang kita ambil, kayak misal aku ambil double degree, oh ya motivasinya apa? Kok mau mengambil double degree? Kok mau ikut PKM? Kok mau ikut organisasi? Mau apa sih tujuannya? Balik lagi ke tujuan. Terus tipsnya kayak tadi, motivasi, percaya deh diri kita, men-challenge segala biasanya. Misal aku belum bisa ini ya, coba aja dulu, ikut aja dulu. Terus kalau yang masalah PKM, yang paling penting tuh ini sih, kebaharuan, novelty itu paling penting. Terus kayak kalau mau ikut PKM lagi, yang harus dikuatin adalah tim. Karena teamwork itu paling penting sih. Kalau kita cuma kerja sendiri ya kita nggak bisa dong. Karena PKM adalah kerja tim. Kalau cuma kerja pribadi itu individu ya namanya bukan PKM lagi. Iya. Apalagi PKM juga mengharuskan kita lintas angkatan, lintas jurusan. Nah, itu ya. Relasinya sama banyak ya. Nah benar, relasi, terus kita harus, karena PKM kan nanti kan keberlanjutan ya. Makanya kita harus ada lintas angkatan yang bisa ya kuatin aja di timnya gitu. Kalau mau PKM cari tim yang support system yang bisa membantu diri kita kalau kita masih dikala kita udah capek nih, ada penyemangat, ada hal-hal baru yang menyenangkan gitu. Tipsnya mungkin itu sih, sama pintar-pintar bagi waktu ya, apalagi yang bagi teman-teman yang banyak kegiatan tuh, pasti waktu itu kan penting banget. Kita harus tahu skala prioritas, tahu yang mana harus kita dahulukan, time management, bikin planning. Jadi plan. Nah, planning. Jadi karena sudah lumayan banget nih. Soalnya kalau mau bahas detail banget ini sejam 2 jam nggak cukup kayaknya ya. Oh, iya sih, ya. Harus sehari 2 hari. Oke, terima kasih Kaiki atas waktunya. Terima kasih kepada kalian yang lagi dengerin juga. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Hasil sharing hari ini juga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari aku, mohon maaf kalau ada salah kata.